Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Astagfirullahaladzim, maafkan Indah. Ibu, ayo kita pulang. Jangan takut Ibu, Indah sekarang di sampingmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana rasanya jika kalian pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun merantau, membawa kesuksesan, membawa kekayaan dengan satu tujuan, yaitu membahagiakan orang tua. Itulah yang dirasakan oleh Indah. Setelah bertahun-tahun merantau di Aceh dan menjadi seorang wanita kaya raya, akhirnya ia memutuskan pulang ke kampung halaman untuk memberi kejutan kepada ibunya. Namun saat ia tiba di pinggir desa, ia melihat sebuah gubuk tua di dekat hutan. Dan di depan gubuk itu, seorang wanita tua sedang duduk di tanah, makan dari sebuah wadah bersama 2 ekor monyet. Ketika wanita itu menoleh, Indah langsung jatuh berlutut, karena wanita itu adalah ibunya sendiri. Namun kenyataan yang lebih menyakitkan baru akan terungkap. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel ini. Mari kita saling mendoakan, semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di desa kecil itu selalu datang dengan perlahan. Kabut tipis turun dari perbukitan yang mengelilingi kampung, menyelimuti ladang dan rumah-rumah kayu yang berdiri sederhana di antara pepohonan tua. Udara masih dingin ketika ayam mulai berkokok dan suara daun yang tertiup angin terdengar pelan. Di salah satu sudut desa itu berdiri sebuah rumah kecil yang sudah tampak tua. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai menghitam dimakan waktu. Atapnya dari seng tua yang kadang berderit saat angin bertiup kencang. Namun rumah sederhana itu menyimpan kisah yang tidak sederhana. Di dalam rumah itu tinggal seorang wanita tua bernama Sari bersama putri satu-satunya, Indah. Sejak kecil, kehidupan Indah tidak pernah mudah. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat kecil. Ia bahkan hampir tidak memiliki ingatan tentang sosok ayahnya selain beberapa cerita yang sering ibunya ulang. Sejak saat itu, Sari menjalani hidup sebagai ibu sekaligus ayah bagi Indah. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, Sari sudah bangun. Ia menyalakan tungku kayu di dapur kecil mereka, memasak nasi dan sedikit sayur yang ia dapatkan dari kebun tetangga atau dari hasil bekerja di ladang orang. Sari bukan orang kaya. Bahkan untuk sekadar membeli beras terkadang ia harus bekerja seharian penuh membantu di sawah milik orang lain. Namun ada satu hal yang tidak pernah kurang dari wanita itu. Kasih sayangnya kepada Indah. Hari itu, seperti biasa, Sari sedang menanak nasi di dapur. Api dari tungku kayu menyala kecil, membuat ruangan itu hangat. Indah keluar dari kamar kecilnya sambil membawa buku sekolah yang sudah tampak usang. Sampulnya mulai terkelupas dan beberapa halaman sudah menguning. Namun Indah menjaganya dengan sangat hati-hati. Sari menoleh dan tersenyum ketika melihat putrinya. Sudah bangun, nak? Indah mengangguk pelan. Sudah, Bu. Sari mengambil sebuah piring sederhana lalu mengisinya dengan nasi hangat dan sedikit sayur daun singkong. Makan dulu sebelum berangkat sekolah. Indah duduk di bangku kayu kecil di depan meja mereka yang juga sudah tampak tua. Ia makan dengan tenang, sementara Sari duduk di seberangnya sambil memperhatikan. Ada kebahagiaan sederhana di mata wanita itu setiap kali melihat putrinya makan. Seolah semua lelah yang ia rasakan setiap hari hilang begitu saja. Bu, kata Indah pelan. Iya, nak. Kalau Indah sudah besar nanti, Indah mau kerja yang bagus. Sari tersenyum lembut. Kenapa begitu?
Indah menunduk sedikit sambil memegang sendoknya. Supaya ibu tidak capek lagi. Sari terdiam beberapa detik. Matanya tiba-tiba terasa hangat. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala putrinya. Kamu tidak perlu memikirkan itu sekarang. Yang penting kamu belajar yang rajin. Indah mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya sudah tumbuh sebuah tekad yang kuat. Ia ingin mengubah hidup mereka. Setiap hari setelah pulang sekolah, Indah hampir tidak pernah bermain lama seperti anak-anak lain di desa. Ia sering membantu ibunya melakukan berbagai pekerjaan kecil. Kadang ia membantu mengambil kayu bakar di hutan kecil di belakang desa. Kadang ia membantu mencuci pakaian di sungai. Di malam hari, ketika sebagian besar rumah di desa sudah mulai gelap, lampu kecil di rumah Indah masih menyala. Lampu minyak itu menerangi meja kayu tempat Indah belajar. Sari sering duduk di dekatnya sambil menjahit pakaian atau memperbaiki pakaian lama milik tetangga yang meminta bantuannya. Suara jangkrik terdengar dari luar rumah, bercampur dengan suara halaman buku yang dibalik Indah. "Ibu," kata Indah suatu malam. Sari menoleh. "Iya, nak." Indah memandang buku di depannya. Apakah orang yang berasal dari desa seperti kita bisa berhasil? Sari tidak langsung menjawab. Ia memandang wajah putrinya yang masih sangat muda namun sudah penuh kesungguhan. Tentu bisa. Jawabnya pelan. Kenapa ibu yakin? Sari tersenyum. Karena Allah tidak pernah melihat dari mana seseorang berasal. Allah melihat usaha dan ketulusan hatinya. Indah memikirkan kata-kata itu lama sekali. Sejak malam itu, setiap kali ia merasa lelah belajar, ia selalu mengingat kalimat ibunya. Allah melihat usaha. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tahun demi tahun berganti. Indah tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan rajin. Banyak guru di sekolahnya sering memuji ketekunannya. Namun di balik semua itu, kehidupan mereka tetap sederhana. Sari masih bekerja keras setiap hari. Kadang ketika pulang dari sawah, tubuhnya penuh lumpur dan wajahnya tampak sangat lelah. Namun setiap kali Indah melihatnya, wanita itu selalu tersenyum. Seolah tidak ingin putrinya mengetahui betapa berat hidup yang ia jalani. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, Indah duduk di depan rumah mereka sambil memandang jalan tanah yang membentang menuju desa lain. Angin sore berhembus pelan membawa aroma tanah dan rumput. Sari keluar dari rumah sambil membawa segelas air. "Kamu melamun lagi?" katanya lembut. Indah tersenyum kecil. "Ibu." "Iya." "Apakah dunia di luar desa ini sangat besar?" Sari duduk di sampingnya. "Iya, sangat besar." Indah memandang jalan itu lagi. Suatu hari nanti Indah ingin pergi ke sana. Sari tidak terlihat terkejut. Ia sudah lama melihat mimpi itu tumbuh di mata putrinya. "Pergilah jika itu membuatmu lebih dekat dengan cita-citamu," kata Sari pelan. Indah menoleh cepat. "Ibu tidak akan sedih." Sari tersenyum lembut. Meskipun di dalam hatinya sebenarnya ada rasa yang sulit dijelaskan. Tugas seorang ibu adalah melihat anaknya terbang setinggi mungkin. Langit sore perlahan berubah menjadi gelap. Burung-burung kembali ke sarangnya. Di dalam hati Indah, sebuah mimpi perlahan tumbuh semakin besar. Ia ingin merantau. Ia ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ia ingin mengubah nasib ibunya. Namun Indah tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang akan ia tempuh nanti bukan hanya tentang kesuksesan. Perjalanan itu akan membawa dirinya jauh dari desa ini selama bertahun-tahun. Dan ketika ia akhirnya kembali suatu hari nanti, desa kecil ini tidak lagi sama seperti yang ia tinggalkan. Beberapa tahun berlalu sejak percakapan sore di depan rumah itu. Indah kini bukan lagi gadis kecil yang duduk belajar di bawah lampu minyak. Ia telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang wajahnya memancarkan kesungguhan dan harapan.
Namun satu hal tidak pernah berubah dalam dirinya. Mimpi itu. Mimpi untuk mengubah hidup ibunya. Pagi itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, seakan menutupi jalan tanah yang membentang menuju kota kecil di seberang bukit. Di halaman rumah mereka, sebuah tas besar tergeletak di dekat kaki Indah. Tas itu tidak baru. Bahkan sebenarnya tas itu adalah tas bekas yang diberikan oleh salah satu tetangga mereka. Namun bagi Indah, tas itu terasa sangat berharga. Karena tas itu akan membawanya menuju kehidupan baru. Sari berdiri di depan pintu rumah sambil memandangi putrinya. Wajahnya berusaha terlihat tenang, tetapi di matanya tersimpan sesuatu yang sulit disembunyikan. Kesedihan. Hari itu adalah hari ketika Indah benar-benar akan pergi merantau. Sejak lulus sekolah, Indah sudah memikirkan langkah ini dengan sangat matang. Ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal di desa, peluang untuk mengubah kehidupan mereka sangat kecil. Desa itu indah, tetapi kehidupan di sana sangat terbatas. Kesempatan kerja hampir tidak ada. Indah pernah mendengar cerita dari seorang tetangga yang bekerja di Aceh. Katanya di sana banyak peluang bagi orang yang mau bekerja keras. Cerita itu terus terngiang di kepala Indah selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mencoba. Bu! Suara Indah terdengar pelan. Sari menatap putrinya. Iya, nak. Indah memegang tali tasnya dengan erat. Indah akan pergi sekarang. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat berat bagi keduanya. Sari mengangguk pelan. Ibu tahu. Beberapa detik mereka hanya berdiri saling memandang. Angin pagi bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun pohon di sekitar rumah. Indah menunduk sebentar sebelum akhirnya berjalan mendekati ibunya. Ia memeluk wanita itu erat. Pelukan itu terasa hangat, tetapi juga penuh dengan rasa yang sulit dijelaskan. Sari mengusap punggung putrinya dengan lembut. Jaga dirimu baik-baik di sana. Indah mengangguk meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Bu. Sari kemudian memegang kedua bahu Indah dan menatapnya dengan penuh perhatian. Ingat satu hal. Apa, Bu? Kemanapun kamu pergi, jangan pernah melupakan siapa dirimu. Indah menelan air liurnya pelan. Ia tahu ibunya bukan hanya berbicara tentang identitas. Ibunya sedang mengingatkan tentang nilai-nilai hidup. Tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang hati yang tidak boleh berubah walaupun kehidupan berubah. Indah mengangguk kuat. Indah tidak akan lupa. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan tua yang mendekat. Sebuah mobil bak terbuka milik warga desa datang untuk mengantar Indah menuju kota kecil tempat bus menuju Aceh berangkat. Mobil itu berhenti di depan rumah. Beberapa tetangga yang ikut menumpang di mobil itu tersenyum kepada Indah. Sudah siap merantau? Salah satu dari mereka bertanya. Indah tersenyum kecil. Semoga. Ia mengangkat tasnya lalu berjalan menuju mobil. Namun sebelum naik, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah kecil mereka. Rumah yang selama ini menjadi tempat segala kenangan masa kecilnya. Sari masih berdiri di depan pintu. Wanita itu melambaikan tangan perlahan. Indah membalas lambaian itu dengan senyum yang berusaha terlihat kuat. Mobil mulai bergerak. Perlahan rumah itu semakin jauh. Jalan desa yang biasa ia lewati setiap hari kini terasa berbeda. Pohon-pohon yang berdiri di pinggir jalan seperti menjadi saksi kepergian seorang gadis yang membawa mimpi besar. Indah duduk di belakang mobil sambil memeluk tasnya.
Angin pagi menerpa wajahnya. Di dalam hatinya ada campuran rasa yang aneh. Ada semangat, ada ketakutan, ada harapan. Namun satu hal yang paling kuat adalah tekad. Ia ingin berhasil. Perjalanan menuju kota kecil itu memakan waktu hampir 1 jam. Jalan tanah yang bergelombang membuat mobil sering berguncang. Tetapi Indah hampir tidak menyadarinya. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang masa depan. Ketika mobil akhirnya berhenti di terminal kecil kota itu, suasana langsung terasa berbeda dari desa. Banyak orang lalu lalang. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan makanan. Suara mesin bus terdengar dari berbagai arah. Indah turun dari mobil dengan hati yang sedikit gugup. Ia belum pernah pergi sejauh ini sendirian. Salah satu tetangga yang ikut dalam mobil tadi menepuk bahunya. Bus ke Aceh biasanya berangkat setengah jam lagi. Kamu tunggu saja di sana. Ia menunjuk ke arah sebuah bangku kayu di dekat loket. Indah mengangguk. Iya, Pak. Terima kasih. Ia berjalan menuju bangku itu lalu duduk sambil memegang tasnya. Terminal itu terasa sangat ramai. Orang-orang datang dengan berbagai tujuan. Ada yang terlihat bahagia. Ada yang tampak lelah. Ada juga yang terlihat cemas. Indah memandang semua itu dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berada di luar dunia kecil yang selama ini ia kenal. Beberapa menit kemudian, sebuah bus besar masuk ke terminal. Tulisan tujuan di kaca depan bus itu membuat jantung Indah berdetak lebih cepat. Aceh. Petugas mulai memanggil penumpang. Indah berdiri perlahan. Tangannya sedikit gemetar ketika ia menggenggam tiket yang baru saja ia beli. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya ia berbisik pelan. Bu, tunggu Indah. Suatu hari nanti Indah akan pulang. Dan saat itu, hidup kita akan berubah. Ia melangkah naik ke dalam bus. Pintu bus perlahan tertutup. Mesin menyala. Bus itu mulai bergerak meninggalkan terminal. Indah duduk di dekat jendela. Ia memandang keluar ketika kota kecil itu perlahan menjauh. Jalan panjang terbentang di depan. Perjalanan yang baru saja dimulai itu akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun saat itu, Indah hanya mengetahui satu hal. Ia sedang mengejar mimpi. Dan ia tidak akan berhenti sampai mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Perjalanan menuju Aceh terasa sangat panjang bagi Indah. Bus yang ia tumpangi melaju berjam-jam melewati berbagai kota kecil dan jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari balik jendela, pemandangan terus berubah. Sawah berganti hutan, hutan berganti kota, lalu kembali menjadi jalan panjang yang seolah tidak ada ujungnya. Di dalam bus itu, Indah lebih banyak diam. Sesekali ia memandang tas yang berada di pangkuannya. Di dalam tas itu hanya ada beberapa pakaian, sedikit uang, dan sebuah foto kecil. Foto dirinya bersama ibunya. Foto itu sudah sedikit pudar. Tetapi Indah selalu membawanya kemanapun ia pergi. Setiap kali rasa takut muncul, ia akan melihat foto itu. Dan setiap kali melihat wajah ibunya, keberanian Indah selalu kembali. Perjalanan hampir 2 hari sebelum akhirnya bus itu tiba di terminal besar di Aceh. Ketika turun dari bus, Indah langsung merasakan suasana yang sangat berbeda dari desa tempat ia berasal. Terminal itu jauh lebih ramai dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Suara kendaraan terdengar dari segala arah. Orang-orang berjalan cepat membawa barang bawaan mereka. Beberapa pedagang menawarkan makanan dengan suara keras.
Bagi Indah, semua itu terasa sedikit menakutkan. Namun ia mengingat kembali tujuan kedatangannya. Ia tidak datang ke tempat ini untuk merasa takut. Ia datang untuk berjuang. Hari-hari pertama di Aceh bukanlah hari yang mudah. Indah tidak memiliki keluarga di sana. Ia hanya mengenal seorang kenalan jauh dari tetangganya di desa yang pernah bekerja di kota itu. Orang itulah yang membantu Indah mendapatkan tempat tinggal sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil bersama beberapa perempuan lain yang juga merantau. Kamarnya sangat sempit. Hanya ada sebuah kasur tipis, meja kecil, dan kipas angin tua yang sering berderit. Namun bagi Indah, tempat itu sudah lebih dari cukup. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk bekerja. Beberapa hari pertama Indah habiskan dengan mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu toko ke toko lain. Dari satu kantor ke kantor lain. Seringkali jawabannya sama. Belum ada lowongan. Atau mereka membutuhkan orang yang sudah berpengalaman. Beberapa kali Indah pulang ke kontrakan dengan tubuh lelah dan hati yang sedikit berat. Namun setiap malam sebelum tidur, ia selalu menatap foto ibunya. Dan ia kembali mengingat alasan mengapa ia datang ke kota ini. Suatu hari akhirnya kesempatan itu datang. Sebuah toko bahan bangunan kecil membutuhkan pegawai untuk membantu mencatat barang dan melayani pelanggan. Pemilik toko itu adalah seorang pria parubaya yang melihat kesungguhan di wajah Indah. Kalau kamu mau bekerja keras, saya bisa memberi kamu kesempatan, katanya. Indah hampir tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Saya mau, Pak. Sejak hari itu, kehidupan Indah mulai berubah. Pekerjaan di toko bahan bangunan itu tidak mudah. Ia harus datang sejak pagi dan sering pulang ketika hari sudah gelap. Ia harus mengangkat barang, mencatat stok, melayani pelanggan yang datang dengan berbagai karakter. Namun Indah tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan penuh kesungguhan. Perlahan pemilik toko mulai mempercayainya. Indah dikenal sebagai pekerja yang jujur dan rajin. Beberapa tahun berlalu. Dari pekerja biasa, Indah kemudian dipercaya mengurus sebagian besar administrasi toko. Ia belajar banyak hal tentang perdagangan, tentang bagaimana menghitung keuntungan, tentang bagaimana membeli barang dari pemasok, tentang bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Ilmu itu tidak ia dapatkan di sekolah. Ia belajar dari pengalaman setiap hari. Suatu malam setelah toko tutup, pemilik toko memanggil Indah. Kamu sudah bekerja sangat baik selama ini, katanya. Indah menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Pria itu tersenyum. Kalau suatu hari kamu ingin membuka usaha sendiri, kamu sudah punya kemampuan untuk itu. Kalimat itu menempel lama di pikiran Indah. Membuka usaha sendiri. Mimpi baru mulai tumbuh di dalam hatinya. Beberapa tahun kemudian, dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, Indah akhirnya memberanikan diri memulai usaha kecil. Ia membuka usaha perdagangan bahan bangunan skala kecil. Awalnya sangat sederhana. Ia hanya menjadi perantara antara pemasok dan pembeli. Namun Indah memiliki satu kelebihan. Ia sangat tekun. Ia tidak pernah takut bekerja lebih keras dari orang lain. Ia sering bangun lebih pagi dan pulang lebih malam dibandingkan para pesaingnya. Perlahan usahanya berkembang. Pelanggan mulai bertambah. Keuntungan mulai meningkat. Beberapa tahun kemudian, usaha kecil itu berubah menjadi perusahaan perdagangan yang jauh lebih besar. Nama Indah mulai dikenal di kalangan pengusaha lokal. Banyak orang yang kagum pada wanita muda yang berhasil membangun usaha dari nol.
Namun di balik semua kesuksesan itu, Indah tidak pernah melupakan satu hal. Ibunya di desa. Setiap bulan, Indah selalu mengirimkan uang untuk ibunya. Jumlahnya semakin lama semakin besar. Karena kesibukan usahanya, Indah jarang sekali pulang ke desa. Namun ia selalu memastikan ibunya hidup dengan baik. Ketika Indah akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Rendra, ia merasa hidupnya semakin lengkap. Rendra adalah pria yang terlihat baik dan penuh perhatian. Ia sering membantu Indah mengurus beberapa hal dalam bisnisnya. Karena itulah Indah mempercayakan pengiriman uang untuk ibunya melalui Rendra. Setiap bulan kirimkan uang untuk ibu, kata Indah suatu malam. Rendra mengangguk. Tentu saja. Kamu tidak perlu khawatir. Indah tersenyum lega. Ia percaya sepenuhnya kepada suaminya. Bertahun-tahun berlalu. Usaha Indah semakin berkembang pesat. Ia kini memiliki beberapa gudang besar dan jaringan perdagangan yang luas. Banyak orang mengenalnya sebagai pengusaha sukses. Namun di dalam hatinya, Indah masih menyimpan satu keinginan yang belum terwujud. Ia ingin pulang. Ia ingin melihat ibunya lagi. Ia ingin memeluk wanita yang selama ini menjadi alasan di balik semua perjuangannya. Dan suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti, Indah akhirnya membuat sebuah keputusan. Ia akan pulang ke desa. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan kepada ibunya, karena ia ingin memberi kejutan. Indah membayangkan wajah ibunya yang bahagia ketika melihatnya datang. Ia membayangkan akan membangun rumah baru yang besar untuk ibunya. Ia membayangkan kehidupan yang jauh lebih baik bagi wanita itu. Namun Indah tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang yang ia bayangkan penuh kebahagiaan justru akan memperlihatkan kenyataan yang sangat menyakitkan. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa. Sudah lebih dari 12 tahun sejak Indah meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan. Dalam kurun waktu itu, kehidupannya berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan ketika pertama kali naik bus menuju Aceh. Dulu ia hanyalah gadis desa yang membawa tas kecil dan mimpi besar. Sekarang ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Perusahaannya memiliki beberapa gudang besar, puluhan pekerja, dan jaringan perdagangan yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Banyak orang mengagumi perjalanan hidupnya. Banyak pula yang sering mengatakan bahwa keberhasilan Indah adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Namun di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang sering membuat hati Indah terasa kosong. Ia sangat merindukan ibunya. Setiap bulan Indah selalu mengirimkan uang ke desa. Jumlahnya semakin lama semakin besar. Ia tidak pernah ingin ibunya merasakan kesulitan hidup lagi seperti dulu. Namun kesibukan usaha membuat Indah jarang sekali pulang. Setiap kali ia berencana pulang, selalu saja ada urusan pekerjaan yang datang tiba-tiba. Proyek baru, kesepakatan bisnis, atau perjalanan yang tidak bisa ditunda. Hari-hari terus berlalu seperti itu. Sampai suatu sore yang tenang di kantornya, Indah tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia sudah terlalu lama menunda. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga masuk melalui jendela besar di ruang kerja Indah. Di atas meja kerjanya yang luas, beberapa dokumen masih tersusun rapi menunggu untuk ditandatangani. Namun perhatian Indah tidak lagi tertuju pada dokumen-dokumen itu. Tangannya memegang sebuah foto kecil yang sudah lama ia simpan di laci meja. Foto dirinya bersama ibunya. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum Indah pergi merantau. Dalam foto itu,
Ibunya tersenyum sederhana dengan pakaian yang sangat biasa. Di sampingnya, Indah yang masih remaja berdiri dengan wajah penuh harapan. Indah memandang foto itu lama sekali. Tiba-tiba hatinya terasa sangat rindu. Ia teringat suara ibunya yang lembut. Teringat bagaimana wanita itu selalu bangun lebih pagi dari siapapun. Teringat bagaimana ibunya selalu memastikan Indah makan cukup sebelum pergi ke sekolah. Kenangan-kenangan itu datang begitu saja, membuat dada Indah terasa hangat sekaligus sesak. Sudah terlalu lama ia tidak melihat ibunya secara langsung. Indah menarik napas pelan. Sudah waktunya pulang, gumamnya pelan. Keputusan itu muncul begitu saja, tetapi terasa sangat jelas di hatinya. Ia tidak ingin menunda lagi. Ia ingin pulang ke desa. Ia ingin melihat ibunya. Ia ingin memeluk wanita yang selama ini menjadi alasan terbesar dari semua perjuangannya. Malam itu, ketika Indah pulang ke rumahnya yang besar di kota, ia langsung menemui suaminya, Rendra. Rendra sedang duduk santai di ruang tamu sambil melihat layar ponselnya. Ketika melihat Indah datang, ia tersenyum. "Kamu terlihat lelah," katanya. Indah duduk di kursi di depannya. "Aku ingin pulang ke desa." Rendra mengangkat alisnya sedikit. "Sekarang?" Indah mengangguk. "Iya. Sudah lama sekali aku tidak pulang." Rendra terdiam beberapa detik, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Apa tidak lebih baik nanti saja?" katanya akhirnya. "Bisnismu sedang sangat sibuk sekarang." Indah tersenyum kecil. "Justru karena itu aku ingin pulang sekarang." Rendra menatapnya dengan wajah yang sulit dibaca. "Kamu ingin berapa lama di sana?" "Tidak lama. Mungkin beberapa hari saja." Rendra mengangguk pelan. "Baiklah kalau begitu." Indah merasa lega mendengar jawaban itu. Ia tidak ingin membuat perjalanan ini menjadi rumit. Ia hanya ingin pulang dengan tenang. Namun ada satu hal yang ia lakukan secara diam-diam. Indah tidak memberitahu ibunya tentang kepulangannya. Ia ingin memberi kejutan. Di dalam pikirannya, Indah sudah membayangkan momen itu berkali-kali. Ia akan datang ke rumah lama mereka, mengetuk pintu. Lalu ketika ibunya membuka pintu dan melihatnya berdiri di sana, wajah wanita itu pasti akan penuh dengan kebahagiaan. Indah bahkan sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membangun rumah baru yang bagus untuk ibunya. Rumah yang jauh lebih nyaman dari rumah kayu kecil tempat mereka dulu tinggal. Semua rencana itu membuat hati Indah terasa sangat hangat. Malam itu ia mulai mempersiapkan perjalanan. Ia meminta asistennya mengatur tiket penerbangan menuju kota terdekat dari desanya. Dari sana ia akan melanjutkan perjalanan darat menuju desa. Hari keberangkatan tiba 2 hari kemudian. Pagi itu langit terlihat cerah. Indah berdiri di depan rumahnya dengan koper besar di tangannya. Beberapa karyawan rumah tangga membantu memasukkan barang ke dalam mobil yang akan mengantarnya ke bandara. Rendra berdiri di dekat mobil. "Kapan kamu akan kembali?" tanyanya. "Mungkin 4 atau 5 hari." Rendra mengangguk. "Jaga dirimu baik-baik di sana." Indah tersenyum. "Iya." Ia masuk ke dalam mobil. Lalu kendaraan itu mulai bergerak meninggalkan rumah besar yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Indah tidak berhenti memikirkan ibunya. Ia membayangkan bagaimana wanita itu hidup sekarang. Mungkin ibunya sudah memiliki rumah yang lebih baik. Mungkin kebunnya sudah lebih luas.
Mungkin kehidupannya jauh lebih nyaman dari dulu. Indah merasa bahagia membayangkan semua itu. Pesawat yang membawa Indah akhirnya lepas landas beberapa jam kemudian. Dari jendela pesawat, Indah memandang langit luas yang dipenuhi awan putih. Perjalanan pulang ini terasa berbeda dari perjalanan ketika ia pertama kali pergi merantau dulu. Dulu ia pergi dengan rasa takut dan harapan. Sekarang ia pulang dengan keberhasilan dan kebanggaan. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang tidak berubah. Indah masih gadis desa yang sama. Gadis yang hanya ingin membahagiakan ibunya. Beberapa jam kemudian pesawat mendarat. Perjalanan darat menuju desa masih cukup jauh. Tetapi Indah tidak merasa lelah. Hatinya dipenuhi rasa tidak sabar. Ia sudah sangat dekat dengan rumah masa kecilnya. Ia sudah sangat dekat dengan ibunya. Namun Indah tidak pernah menyangka bahwa desa yang akan ia temui nanti bukan lagi desa yang sama seperti yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Perjalanan menuju desa terasa sangat panjang meskipun sebenarnya tidak sejauh yang dibayangkan Indah. Dari bandara kecil di kota itu, ia melanjutkan perjalanan menggunakan mobil sewaan. Jalan yang dilalui perlahan berubah dari jalan raya yang ramai menjadi jalan yang semakin sempit dan sepi. Gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah sederhana. Aspal yang halus berubah menjadi jalan yang mulai bergelombang. Indah duduk di kursi belakang mobil sambil memandang keluar jendela. Pemandangan yang ia lihat perlahan terasa semakin akrab. Bukit hijau yang dulu sering ia lihat ketika masih kecil mulai muncul di kejauhan. Pohon-pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan seolah menyambut kepulangannya. Perasaan hangat mulai memenuhi dada Indah. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia melihat semua ini. Mobil terus berjalan melewati beberapa desa kecil sebelum akhirnya sopir menunjuk ke arah jalan tanah yang bercabang. Kalau tidak salah, desa yang ibu maksud ada di sana. Indah mengangguk pelan. Iya, di sana. Mobil berbelok memasuki jalan tanah itu. Begitu roda mobil menyentuh jalan desa, Indah langsung merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Desa itu masih sama, tetapi juga terasa berbeda. Beberapa rumah yang dulu ia ingat masih berdiri, tetapi banyak juga yang sudah berubah. Ada rumah baru yang dibangun dari bata dan semen. Namun ada juga rumah lama yang tampak semakin rapuh. Beberapa anak kecil berlari di pinggir jalan sambil bermain. Mereka berhenti sejenak ketika melihat mobil yang lewat. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Indah tersenyum kecil melihat pemandangan itu. Kenangan masa kecilnya seperti kembali hidup. Dulu ia juga sering berlari di jalan ini bersama teman-temannya. Namun ketika mobil semakin masuk ke dalam desa, Indah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang dewasa yang berdiri di depan rumah mereka memperhatikan mobil itu dengan tatapan yang agak lama. Ketika mata mereka bertemu dengan Indah di dalam mobil, beberapa dari mereka terlihat saling berbisik. Indah tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Mungkin mereka hanya penasaran melihat orang asing datang ke desa. Mobil akhirnya berhenti di sebuah persimpangan kecil di tengah desa. Indah turun dari mobil. Udara desa langsung terasa berbeda. Udara itu lebih segar dari kota. Ada aroma tanah, daun, dan angin yang membawa ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Indah memandang sekeliling. Beberapa orang masih memperhatikannya. Namun tidak ada yang langsung mendekat. Indah berjalan perlahan menyusuri jalan kecil menuju tempat rumah lamanya berada. Langkahnya terasa ringan. Setiap sudut desa membawa kenangan yang begitu jelas. Pohon mangga besar di dekat lapangan kecil masih berdiri di tempat yang sama.
Sungai kecil yang dulu sering ia gunakan untuk mencuci bersama ibunya masih mengalir tenang. Namun semakin dekat ia menuju rumahnya, perasaan aneh itu kembali muncul. Beberapa warga yang ia lewati terlihat seperti mengenalinya, tetapi mereka tampak ragu untuk menyapa. Seorang pria tua bahkan sempat menatapnya lama sebelum akhirnya menundukkan kepala dan berjalan pergi. Indah mengerutkan kening sedikit. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Akhirnya Indah sampai di tempat yang sangat ia kenal. Di sanalah rumah kecil tempat ia dibesarkan dulu. Namun langkah Indah tiba-tiba terhenti. Ia berdiri diam. Matanya memandang ke depan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong. Beberapa potongan kayu tua terlihat berserakan di satu sisi. Bekas pondasi rumah itu masih samar terlihat di tanah. Namun rumah kayu yang dulu berdiri di sana sudah benar-benar hilang. Indah tidak bergerak selama beberapa detik. Pikirannya terasa kosong. Ia mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Ini tidak mungkin salah tempat. Ia mengenali pohon kelapa di samping tanah itu. Ia mengenali jalan kecil yang mengarah ke sungai. Ini benar-benar tempat rumahnya dulu berdiri. Namun rumah itu sudah tidak ada. Indah berjalan beberapa langkah mendekati tanah kosong itu. Tangannya menyentuh salah satu kayu tua yang tergeletak di tanah. Kayu itu terasa dingin. Jantung Indah mulai berdetak lebih cepat. Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Apa yang terjadi dengan rumah itu? Kemana ibunya pergi? Kenapa tidak ada yang memberitahunya? Indah menoleh ke arah beberapa warga yang berdiri tidak jauh dari sana. Mereka masih memperhatikannya. Akhirnya Indah mendekati seorang wanita parubaya yang berdiri di depan rumahnya. "Maaf," kata Indah pelan. Wanita itu menatapnya dengan wajah yang tampak gugup. "Iya. Rumah yang dulu ada di sini." Indah menunjuk tanah kosong di belakangnya. "Rumah itu milik ibu saya." Wanita itu terdiam. Tatapannya berubah menjadi ragu. "Apakah ibu tahu kemana ibu saya pindah?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah beberapa warga lain yang berdiri di kejauhan. Seolah mencari keberanian. Indah mulai merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu akhirnya menghela napas pelan. "Kamu, Indah?" Pertanyaan itu membuat Indah sedikit terkejut. "Iya, saya Indah." Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terlihat berkaca-kaca. Beberapa warga lain yang berdiri tidak jauh dari sana mulai mendekat perlahan. Indah semakin bingung melihat reaksi mereka. "Ada apa?" tanya Indah dengan suara yang mulai pelan. Wanita itu terlihat ragu sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir berbisik. "Ibumu tidak tinggal di sini lagi." Indah menelan air liurnya. "Lalu di mana beliau tinggal sekarang?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Tatapannya terlihat penuh rasa tidak tega. Akhirnya ia menunjuk ke arah hutan kecil di ujung desa. "Dia tinggal di sana sekarang." Indah mengikuti arah jari wanita itu. Di kejauhan terlihat barisan pohon yang cukup lebat. Jantung Indah berdetak semakin keras. Ia tidak tahu kenapa, tetapi tiba-tiba rasa takut yang aneh mulai muncul di dalam hatinya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Indah mulai berjalan ke arah hutan itu. Beberapa warga desa saling memandang ketika melihatnya pergi. Langkah Indah semakin cepat. Dan tanpa ia sadari,
Langkah itu sedang membawanya menuju sebuah kenyataan yang akan menghancurkan hatinya. Langkah Indah semakin cepat ketika ia meninggalkan kerumunan warga desa di belakangnya. Ia tidak ingin berhenti. Ia tidak ingin memikirkan kemungkinan buruk yang mulai muncul di kepalanya. Di depan sana, hutan kecil yang ditunjuk oleh wanita tadi berdiri dengan pepohonan yang cukup rapat. Tempat itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari desa. Tetapi sejak kecil Indah jarang sekali masuk terlalu dalam ke sana. Biasanya hanya sampai di tepi hutan untuk mengambil kayu bakar bersama ibunya. Namun kali ini langkahnya terus berjalan menuju ke dalam. Tanah di jalan kecil itu mulai berubah menjadi lebih lembab. Daun-daun kering berserakan di sepanjang jalur yang tampaknya sering dilewati orang. Angin berhembus pelan di antara pepohonan, membuat suara daun saling bergesekan. Suasana terasa lebih sunyi dibandingkan desa yang baru saja ia tinggalkan. Indah terus berjalan. Jantungnya berdetak cepat. Setiap langkah terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu di dalam hatinya yang mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun rasa ingin tahu dan kekhawatiran jauh lebih kuat. Beberapa menit kemudian, Indah mulai melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah bangunan kecil. Bangunan itu terlihat sangat sederhana. Atapnya terbuat dari seng tua yang sudah berkarat. Dindingnya hanya dari papan-papan kayu yang tampak tidak tersusun rapi. Beberapa bagian bahkan terlihat hampir roboh. Indah berhenti sejenak. Matanya menatap bangunan itu dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Gubuk itu berdiri sendirian di tengah area kecil yang dikelilingi pepohonan. Tidak ada pagar. Tidak ada halaman yang jelas. Hanya tanah yang tampak kering dengan beberapa batu dan ranting berserakan. Indah menelan napas pelan. Ia mulai berjalan lagi, perlahan mendekati gubuk itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suasana tempat itu. Di dekat gubuk terlihat sebuah wadah plastik tua yang digunakan untuk menampung air hujan. Di sampingnya ada beberapa potongan kayu bakar yang tersusun tidak rapi. Seolah seseorang benar-benar tinggal di tempat itu. Jantung Indah semakin berdebar. Ia hampir tidak berani memikirkan kemungkinan bahwa ibunya benar-benar tinggal di tempat seperti ini. Langkahnya semakin pelan ketika ia sudah berada beberapa meter dari gubuk. Dan saat itulah Indah melihat sesuatu. Di depan gubuk itu ada sebuah batu besar yang digunakan sebagai tempat duduk. Di atas batu itu duduk seseorang. Tubuh orang itu sangat kurus. Pakaiannya terlihat kotor dan sudah sangat lusuh. Rambutnya yang memutih tampak tidak terurus. Orang itu duduk membungkuk sambil memegang sebuah wadah kecil. Indah tidak langsung mengenali wajahnya karena orang itu sedang menunduk. Namun yang membuat Indah semakin terdiam adalah pemandangan di sekitarnya. Di depan orang tua itu ada 2 ekor monyet kecil yang duduk di tanah. Mereka tampak tidak takut. Bahkan terlihat seperti sudah terbiasa berada di sana. Orang tua itu mengambil sesuatu dari wadahnya dan meletakkannya di tanah. Monyet-monyet itu langsung mengambilnya dan memakannya. Kemudian orang tua itu juga mengambil sedikit makanan untuk dirinya sendiri. Ia makan perlahan, seolah berbagi makanan bersama hewan-hewan itu. Indah berdiri kaku. Matanya memandang pemandangan itu tanpa berkedip. Hatinya tiba-tiba terasa sangat sakit. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah mulai memahami kenyataan sebelum pikirannya sempat menolak. Langkah Indah maju 1 langkah lagi. Daun kering di bawah kakinya mengeluarkan suara kecil. Orang tua yang duduk di batu itu sedikit mengangkat kepalanya. Wajahnya perlahan terlihat. Dan pada saat itu, dunia Indah terasa seperti berhenti. Itu adalah ibunya.
Sari. Namun wanita yang sekarang berdiri di depan matanya terlihat sangat berbeda dari wanita yang selama ini ia ingat. Tubuh Sari jauh lebih kurus. Wajahnya tampak pucat dan penuh garis kelelahan. Pakaiannya sangat kotor. Beberapa bagian bahkan terlihat robek. Sari memandang ke arah Indah dengan mata yang tampak samar. Seolah penglihatannya sudah tidak sejelas dulu. Indah merasakan dadanya sesak. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin. Ia sudah mengirimkan uang setiap bulan selama bertahun-tahun. Ibunya seharusnya hidup dengan baik. Ibunya seharusnya tinggal di rumah yang layak. Namun kenyataan di depannya benar-benar berbeda dari semua bayangan itu. Sari memandang Indah beberapa detik dengan tatapan bingung. Seolah mencoba mengenali siapa orang yang berdiri di depannya. Indah tidak mampu menahan air matanya lagi. Bu! Suaranya pecah pelan. Sari sedikit memiringkan kepalanya. Suara itu terasa sangat familiar bagi wanita tua itu. Indah melangkah lebih dekat. Air matanya terus mengalir. Bu, ini Indah. Kalimat itu membuat Sari membeku. Matanya terbuka sedikit lebih lebar. Ia menatap wajah wanita di depannya dengan penuh usaha. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Kemudian tangan Sari mulai gemetar. Indah. Suaranya sangat pelan. Indah tidak mampu menjawab. Ia langsung berlutut di depan ibunya. Tangannya memegang tangan Sari yang terasa sangat kurus. Tangisan Indah akhirnya pecah. Semua perasaan yang ia tahan selama perjalanan tiba-tiba keluar begitu saja. Ibu. Sari memandang wajah putrinya yang basah oleh air mata. Beberapa saat kemudian, air mata juga mulai mengalir dari mata wanita tua itu. Tangannya yang gemetar perlahan menyentuh pipi Indah. Ini benar kamu? Indah mengangguk sambil terus menangis. Iya, Bu. Indah pulang. Monyet-monyet kecil yang tadi berada di dekat mereka perlahan menjauh. Seolah merasakan suasana yang berubah. Di tengah hutan kecil itu, seorang ibu dan anak akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Namun pertemuan itu bukan pertemuan yang penuh kebahagiaan seperti yang dibayangkan Indah selama ini. Karena di depan matanya kini berdiri kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Indah masih berlutut di depan ibunya. Tangannya menggenggam tangan Sari yang terasa sangat ringan dan dingin. Kulit wanita tua itu begitu kasar. Penuh goresan kecil dan bekas luka yang terlihat jelas di bawah cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan. Indah tidak mampu menghentikan tangisnya. Air matanya jatuh tanpa henti. Semua bayangan Indah yang selama ini ia simpan tentang kepulangannya hancur dalam sekejap. Selama bertahun-tahun ia selalu membayangkan ibunya hidup dengan tenang di desa. Ia membayangkan ibunya memiliki rumah yang lebih baik. Ia membayangkan wanita itu menjalani hari-hari yang jauh lebih nyaman dari masa lalu mereka. Namun kenyataan yang ada di depan matanya justru seperti mimpi buruk. Sari memandang wajah Indah dengan tatapan yang masih belum sepenuhnya percaya. Tangannya yang gemetar masih menyentuh pipi putrinya. Indah, benar kamu? Tanyanya lagi dengan suara yang lemah. Indah mengangguk sambil terisak. Iya, Bu, ini Indah. Sari menarik napas pelan. Air mata perlahan mengalir di wajahnya yang penuh garis kehidupan. Sudah lama sekali. Kalimat itu terasa begitu berat. Indah memeluk ibunya erat. Tubuh Sari terasa sangat kurus dalam pelukannya. Seolah wanita itu sudah terlalu lama menahan beban kehidupan sendirian. Kenapa ibu tinggal di sini? Bisik Indah dengan suara yang hampir tidak terdengar.
Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah tanah sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang terlalu sulit untuk diucapkan. Indah perlahan melepaskan pelukannya. Ia memandang sekeliling gubuk kecil itu. Keadaan tempat itu benar-benar membuat hatinya terasa hancur. Di dalam gubuk hanya ada tikar tua yang sudah hampir sobek. Di sudut ruangan terdapat beberapa peralatan dapur yang sangat sederhana. Sebuah panci kecil yang sudah hitam karena sering digunakan di atas api kayu. Beberapa wadah plastik tua. Dan tidak ada apa-apa lagi. Tempat itu bahkan tidak layak disebut rumah. Indah menoleh kembali ke arah ibunya. Ibu makan apa setiap hari? Sari tersenyum kecil. Senyum yang terasa sangat rapuh. Apa saja yang ada? Indah menunduk. Tangannya semakin menggenggam tangan ibunya. Apa maksudnya apa saja? Sari menoleh ke arah pepohonan di sekitar mereka. Kadang ada orang desa yang lewat memberi makanan. Kadang ibu mencari daun atau buah yang bisa dimakan. Ia berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan dengan suara pelan. Kadang monyet-monyet itu juga datang membawa buah. Indah menatap 2 ekor monyet yang tadi masih berada tidak jauh dari sana. Hewan itu duduk di atas cabang pohon rendah sambil memperhatikan mereka. Tiba-tiba dada Indah terasa semakin sesak. Ibunya hidup sendirian di tempat seperti ini. Bahkan hewan hutan menjadi teman hidupnya. Tangis Indah kembali pecah. Kenapa ibu tidak tinggal di rumah kita? Pertanyaan itu membuat Sari terdiam. Matanya kembali memandang tanah. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Indah mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ibu, rumah kita kemana? Sari menarik napas panjang. Rumah itu sudah tidak ada. Kenapa? Sari terlihat ragu. Namun akhirnya ia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Rumah itu dijual. Indah langsung mengangkat kepalanya. Dijual? Sari mengangguk pelan. Orang yang datang mengatakan itu untuk biaya kehidupan. Indah mengerutkan kening. Apa maksudnya? Sari tidak langsung menjawab. Ia terlihat seperti berusaha mengingat sesuatu. Dia bilang, kamu menyuruh menjualnya. Jantung Indah terasa berhenti sesaat. Apa? Sari mengangguk pelan lagi. Dia bilang kamu sudah berhasil di kota. Kamu ingin ibu tinggal di tempat lain sementara. Indah menatap wajah ibunya dengan mata yang penuh kebingungan. Siapa yang bilang begitu? Sari akhirnya mengangkat wajahnya. Suamimu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati Indah. Tubuhnya terasa dingin. Rendra. Sari mengangguk. Dia pernah datang ke desa. Beberapa kali. Indah mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Selama ini ia selalu percaya bahwa Rendra mengirimkan uang kepada ibunya setiap bulan. Selama ini ia percaya bahwa suaminya membantu menjaga ibunya dari jauh. Namun kata-kata ibunya mulai membuka sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dia bilang uang yang kamu kirim tidak cukup. Lanjut Sari pelan. Katanya menjual rumah adalah cara terbaik. Indah merasakan kepalanya berputar. Tapi uang yang aku kirim setiap bulan sangat banyak. Sari menatapnya dengan wajah yang penuh kebingungan. Ibu tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Kalimat itu membuat dunia Indah terasa runtuh. Selama bertahun-tahun ia bekerja tanpa henti. Ia mengirimkan uang dengan keyakinan bahwa ibunya hidup dengan layak. Namun sekarang kenyataan menunjukkan hal yang sangat berbeda.
Indah menatap pakaian ibunya yang kotor. Menatap tubuh kurus yang dipenuhi bekas luka. Menatap gubuk kecil yang hampir roboh. Air mata kembali mengalir deras di wajahnya. Ibu, selama ini ibu hidup seperti ini. Sari mengangguk pelan. Namun di wajahnya tetap ada senyum kecil yang berusaha terlihat tenang. Ibu masih hidup. Jawaban sederhana itu justru membuat hati Indah terasa lebih sakit. Wanita yang selama ini ia perjuangkan hidupnya justru menjalani hari-hari yang penuh penderitaan tanpa pernah mengeluh. Indah menggenggam tangan ibunya lebih erat. Di dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang berbeda dari kesedihan. Sesuatu yang panas. Sesuatu yang penuh amarah. Dan saat itu juga Indah menyadari satu hal. Semua yang terjadi pada ibunya bukanlah kebetulan. Ada seseorang yang telah menghancurkan kehidupan wanita itu. Dan orang itu adalah seseorang yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Sore mulai turun perlahan di pinggir hutan itu. Cahaya matahari yang tadi terang kini berubah menjadi kekuningan. Menembus di antara pepohonan dan jatuh di tanah kering di sekitar gubuk kecil tempat Sari tinggal. Indah masih duduk di samping ibunya. Tangannya tidak pernah benar-benar melepaskan tangan wanita tua itu. Salah takut ibunya akan menghilang jika ia lengah sedikit saja. Namun di dalam hati Indah, perasaan yang muncul sekarang bukan hanya kesedihan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang semakin lama semakin terasa panas. Amarah. Pikirannya dipenuhi oleh satu nama. Rendra. Indah mencoba menenangkan napasnya. Tetapi dadanya terasa sangat sesak. Ia kembali memandang wajah ibunya yang tampak sangat lelah. Bu, selama ini tidak ada yang membantu ibu. Sari tersenyum kecil. Ada beberapa orang desa yang kadang memberi makanan. Indah menunduk. Kenapa ibu tidak pernah memberitahu Indah? Sari mengusap tangan putrinya dengan lembut. Ibu tidak ingin membuatmu khawatir. Kalimat sederhana itu justru membuat hati Indah semakin hancur. Selama ini ia selalu berpikir bahwa ibunya hidup dengan baik. Ia percaya pada setiap kabar yang disampaikan oleh suaminya. Rendra selalu mengatakan hal yang sama. Ibumu baik-baik saja. Uang yang kamu kirim sudah sampai. Ia bahkan sering berkata bahwa ibunya merasa sangat bangga dengan kesuksesan Indah. Namun kenyataan yang ada di depan matanya sekarang membuktikan bahwa semua itu mungkin hanyalah kebohongan. Indah menatap ibunya dengan mata yang mulai memerah. Bu, waktu Rendra datang ke desa, apa yang dia lakukan? Sari terlihat ragu, seolah tidak ingin membuka kembali kenangan yang tidak menyenangkan. Namun Indah menunggu dengan sabar. Akhirnya wanita tua itu berbicara pelan. Awalnya dia datang dengan baik. Dia membawa beberapa barang dan mengatakan bahwa kamu sangat sibuk di kota. Indah menelan napas. Iya, aku memang sibuk. Sari mengangguk pelan. Dia mengatakan bahwa kamu mempercayakan semua urusan kepada dia. Indah memejamkan mata sejenak. Memang benar. Ia sering mempercayakan berbagai hal kepada Rendra, termasuk urusan yang berkaitan dengan desa. Sari melanjutkan ceritanya. Suatu hari dia datang lagi dengan beberapa orang. Dia mengatakan rumah kita harus dijual. Indah langsung membuka matanya. Dia membawa orang untuk membeli rumah itu. Sari mengangguk pelan. Dia mengatakan kamu yang memintanya. Indah merasakan tangannya mulai gemetar. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Sari memandang putrinya dengan wajah yang tampak bingung. Waktu itu ibu juga merasa aneh.
Tapi dia berkata kamu sudah memiliki rumah besar di kota. Katanya rumah di desa sudah tidak diperlukan lagi. Indah menggeleng pelan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Itu tidak benar. Sari menunduk. Ibu tidak tahu harus percaya siapa. Dia suamimu. Dia berbicara dengan sangat yakin. Indah merasakan dadanya semakin sakit. Namun cerita ibunya ternyata belum selesai. Setelah rumah itu dijual, dia memberikan sedikit uang kepada ibu. Dia bilang itu untuk biaya hidup. Indah langsung menatap ibunya. Sedikit. Sari mengangguk. Tidak banyak. Indah menggigit bibirnya. Selama ini ia mengirimkan uang dalam jumlah besar setiap bulan. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membuat ibunya hidup nyaman di desa. Namun ibunya mengatakan bahwa ia hanya menerima sedikit uang. Itu berarti satu hal. Uang itu tidak pernah sampai. Sari melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi. Dia mengatakan uang yang kamu kirim sudah habis. Indah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa yang dia lakukan setelah itu? Sari terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dia marah. Indah langsung merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Marah? Sari mengangguk. Dia bilang ibu terlalu banyak meminta uang darimu. Indah menggeleng keras. Aku tidak pernah mengatakan itu. Sari menatap putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu juga tidak pernah meminta apa-apa. Kalimat itu membuat Indah tidak mampu menahan tangisnya lagi. Ia memeluk ibunya erat. Beberapa saat mereka hanya menangis dalam diam. Namun setelah beberapa menit, Sari kembali berbicara. Suatu hari dia datang dalam keadaan sangat marah. Dia mengatakan ibu harus pergi dari rumah itu. Indah langsung mengangkat kepalanya. Dia mengusir ibu. Sari tidak langsung menjawab. Namun ekspresi wajahnya sudah memberikan jawaban. Dia bilang rumah itu sudah dijual. Katanya pembeli rumah itu akan segera datang. Indah menatap tanah dengan napas yang tidak teratur. Semua potongan cerita mulai tersusun di kepalanya. Rendra menjual rumah ibunya. Mengambil uang hasil penjualan. Mengambil semua uang yang Indah kirimkan. Dan membiarkan wanita tua itu hidup sendirian di hutan. Tangan Indah mengepal kuat. Ia belum pernah merasakan kemarahan seperti ini sebelumnya. Selama ini ia selalu percaya kepada Rendra. Ia bahkan sering memuji suaminya karena dianggap telah membantu menjaga ibunya dari jauh. Namun sekarang kenyataan menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Semua kepercayaan itu ternyata hanya ilusi. Indah perlahan berdiri. Matanya memandang ke arah desa yang terlihat di kejauhan dari balik pepohonan. Di dalam hatinya hanya ada satu hal sekarang. Kebenaran. Ia harus memastikan semuanya. Ia harus mengetahui seluruh cerita yang sebenarnya dari warga desa. Karena jika semua yang dikatakan ibunya benar, maka seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia maafkan. Malam mulai turun di desa. Langit berubah menjadi gelap perlahan. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang muncul dari balik awan tipis. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik yang bersahutan di antara pepohonan. Namun di dalam hati Indah, tidak ada ketenangan sama sekali. Setelah mendengar semua cerita dari ibunya, pikirannya dipenuhi oleh kemarahan dan kebingungan. Setiap potongan cerita yang ia dengar terasa seperti luka baru yang terbuka di hatinya.
Ia tidak ingin langsung mempercayai semuanya begitu saja. Bukan karena ia meragukan ibunya, tetapi karena kenyataan itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Selama ini Rendra adalah orang yang paling ia percaya. Pria yang ia pilih untuk berjalan bersamanya. Pria yang ia pikir akan menjaga orang-orang yang ia cintai. Namun sekarang nama itu justru menjadi sumber dari semua penderitaan ibunya. Indah membantu ibunya masuk ke dalam gubuk kecil itu. Ia membersihkan tikar tua yang berada di lantai, lalu membantu Sari duduk dengan lebih nyaman. Indah tidak akan lama di sini, Bu, katanya pelan. Sari menatapnya. Maksudmu? Indah menggenggam tangan ibunya. Indah harus mencari tahu semuanya. Sari terlihat sedikit khawatir. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Nak, ibu sudah terbiasa hidup seperti ini. Kalimat itu justru membuat Indah semakin merasa bersalah. Tidak, Bu. Semuanya akan berubah sekarang. Sari memandang wajah putrinya dengan mata yang lembut. Wanita tua itu tahu bahwa Indah memiliki tekad yang sangat kuat. Dan malam itu, tekad itu terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Indah kemudian berjalan keluar dari gubuk. Langkahnya mengarah kembali ke desa. Beberapa rumah di desa sudah mulai menyalakan lampu. Cahaya kuning dari lampu rumah terlihat hangat di tengah gelapnya malam. Ketika Indah memasuki jalan desa, beberapa warga masih terlihat berkumpul di depan rumah mereka. Mereka tampak terkejut melihat Indah kembali dari arah hutan. Seorang pria tua yang tadi sempat memperhatikannya siang hari berdiri dan mendekat. Kamu sudah bertemu ibumu? Indah mengangguk pelan. Iya. Pria itu menghela napas panjang. Seolah ia sudah mengetahui apa yang baru saja Indah lihat. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Kata Indah. Pria itu mengangguk. Tentu. Indah menatap wajahnya dengan serius. Apakah benar suami saya pernah datang ke desa ini? Beberapa warga yang berada di sekitar mereka saling memandang. Ekspresi mereka berubah. Ada yang terlihat ragu. Ada yang terlihat tidak nyaman. Namun akhirnya pria tua itu menjawab. Iya, dia pernah datang. Indah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Berapa kali? Beberapa kali. Indah menarik napas dalam. Apakah benar dia menjual rumah ibu saya? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Namun salah satu wanita yang berdiri tidak jauh dari mereka akhirnya berbicara. Itu benar. Indah menoleh ke arah wanita itu. Wanita itu tampak tidak berani menatap matanya terlalu lama. Dia datang membawa orang dari kota. Lanjut wanita itu. Dia mengatakan rumah itu sudah dijual. Indah mengepalkan tangannya. Apakah ibu saya setuju? Wanita itu menggeleng pelan. Dia tidak benar-benar setuju. Dia terlihat bingung. Namun suamimu mengatakan itu adalah keputusanmu. Indah merasakan dadanya semakin panas. Seorang pria lain kemudian ikut berbicara. Setelah rumah itu dijual, ibumu sempat tinggal di rumah seorang tetangga. Indah menatap pria itu dengan cepat. Lalu kenapa sekarang beliau tinggal di hutan? Pria itu terlihat ragu. Namun akhirnya ia menjawab. Suamimu datang lagi? Indah menunggu dengan napas tertahan. Waktu itu dia terlihat sangat marah. Dia mengatakan ibumu terus meminta uang darimu. Indah langsung menggeleng. Itu tidak benar. Pria itu mengangguk pelan. Kami juga tidak percaya.
Namun dia berkata, "Kamu mulai merasa terbebani." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Indah. Ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tidak pernah. Wanita yang tadi berbicara kembali melanjutkan cerita. Setelah itu ibumu merasa sangat sedih. Dia tidak ingin merepotkan siapapun. Jadi dia memilih tinggal di hutan kecil itu. Indah menutup matanya. Air mata kembali jatuh di pipinya. Ibunya memilih hidup sendirian di hutan hanya karena tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Padahal selama ini Indah bekerja keras justru untuk membahagiakan wanita itu. Pria tua yang berdiri di depan Indah kemudian berkata pelan, "Banyak dari kami ingin membantu. Tapi ibumu selalu mengatakan dia tidak ingin menyusahkan orang lain." Indah membuka matanya perlahan. Di dalam hatinya sekarang tidak ada lagi keraguan. Semua cerita yang ia dengar saling terhubung. Semua kebenaran mulai terlihat jelas. Rendra bukan hanya berbohong kepadanya. Pria itu telah menghancurkan kehidupan ibunya. Indah menatap langit malam yang gelap. Tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya. Malam itu, ia membuat sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan kembali ke kota. Dan kali ini, ia tidak akan datang sebagai seorang istri yang penuh kepercayaan. Ia akan datang membawa kebenaran. Dan seseorang harus mempertanggungjawabkan semua yang telah terjadi. Pagi datang perlahan di desa kecil itu. Kabut tipis kembali turun dari perbukitan, menyelimuti jalan tanah dan pepohonan di sekitar desa seperti selimut putih yang lembut. Suara ayam mulai terdengar dari beberapa rumah, menandakan hari baru telah dimulai. Namun bagi Indah, malam sebelumnya hampir tidak terasa seperti malam. Ia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi berbagai perasaan yang saling bercampur. Kesedihan, kemarahan, dan rasa bersalah yang begitu besar. Ia duduk di depan gubuk kecil tempat ibunya tinggal sejak subuh. Udara pagi terasa dingin, tetapi Indah hampir tidak merasakannya. Matanya memandang ke arah pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Di dalam gubuk, Sari masih beristirahat. Wanita tua itu terlihat sangat lelah setelah hari yang penuh emosi kemarin. Indah menghela napas panjang. Semakin ia memikirkan semua yang terjadi, semakin jelas satu hal di dalam hatinya. Ia tidak akan meninggalkan ibunya lagi. Tidak pernah. Beberapa saat kemudian, suara pelan terdengar dari dalam gubuk. Sari perlahan keluar sambil memegang pintu kayu yang sudah mulai lapuk. "Ibu sudah bangun?" tanya Indah sambil berdiri. Sari tersenyum kecil. "Kamu sudah bangun dari tadi?" Indah mengangguk. Ia segera mendekati ibunya dan memegang lengannya dengan hati-hati. Indah ingin mengatakan sesuatu. Sari menatapnya dengan lembut. "Apa itu?" Indah menatap wajah ibunya dengan penuh kesungguhan. "Ibu tidak akan tinggal di sini lagi." Sari terlihat sedikit terkejut. "Maksudmu?" Indah menggenggam tangan ibunya. "Ibu akan ikut Indah ke kota." Sari terdiam beberapa saat. Ia memandang gubuk kecil di belakang mereka. Tempat yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berteduh bagi dirinya. "Ibu sudah terbiasa hidup di sini," katanya pelan. Indah menggeleng. "Itu bukan tempat yang layak untuk ibu." Air mata mulai muncul di mata Indah. Selama ini, Indah sudah terlalu lama meninggalkan ibu. Sari langsung mengusap pipi putrinya. "Jangan berkata seperti itu." Namun Indah tetap menggeleng. Indah sudah melihat semuanya sekarang.
Ibu tidak perlu bertahan sendirian lagi. Sari memandang wajah putrinya lama sekali. Di mata Indah ia melihat sesuatu yang sangat kuat. Tekad. Akhirnya wanita tua itu mengangguk pelan. Baiklah. Jawaban sederhana itu membuat hati Indah terasa sedikit lebih ringan. Hari itu Indah meminta bantuan beberapa warga desa untuk membantunya membawa ibunya kembali ke kota. Beberapa orang langsung bersedia membantu. Mereka semua merasa lega melihat akhirnya ada seseorang yang datang untuk menjaga Sari. Sebelum meninggalkan desa, Indah berdiri sejenak di tempat bekas rumah lamanya. Tanah kosong itu masih terlihat sama seperti kemarin. Namun sekarang Indah memandangnya dengan perasaan yang berbeda. Rumah itu mungkin sudah tidak ada. Namun kenangan tentang kehidupan di tempat itu tidak akan pernah hilang. Indah menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Ayo Bu. Mereka berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di ujung jalan desa. Beberapa warga berdiri di sekitar jalan sambil melambaikan tangan. Sari membalas lambaian itu dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wanita itu meninggalkan hutan kecil tempat ia bertahan hidup sendirian. Perjalanan menuju kota terasa jauh lebih sunyi bagi Indah. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan sudah benar-benar bulat. Setelah tiba di kota, Indah langsung membawa ibunya ke rumahnya. Rumah besar yang selama ini terasa kosong kini terasa berbeda. Sari terlihat canggung pada awalnya. Ia tidak terbiasa dengan tempat yang begitu luas. Namun Indah selalu berada di sampingnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan perawatan untuk Sari. Indah membawa ibunya ke dokter. Ia memastikan ibunya mendapatkan makanan yang baik dan tempat tidur yang nyaman. Perlahan tubuh Sari mulai terlihat lebih sehat. Namun ada satu hal yang juga berubah dalam hidup Indah. Rendra tidak lagi tinggal di rumah itu. Setelah semua kebenaran yang terungkap, hubungan mereka tidak pernah bisa kembali seperti dulu. Indah memilih berjalan di jalan hidupnya sendiri. Jalan yang tidak lagi dipenuhi oleh kebohongan. Suatu sore beberapa minggu kemudian, Indah duduk di taman rumahnya bersama ibunya. Angin sore berhembus lembut. Sari memandang putrinya dengan mata yang penuh kasih. Kamu sudah melakukan terlalu banyak untuk ibu. Indah tersenyum sambil menggenggam tangan wanita itu. Belum, Bu. Semua ini masih belum sebanding dengan apa yang sudah ibu lakukan untuk Indah. Sari tersenyum hangat. Di wajahnya kini terlihat ketenangan yang sudah lama hilang. Indah memandang langit sore yang perlahan berubah warna. Bertahun-tahun ia mengejar kesuksesan. Bertahun-tahun ia bekerja tanpa henti. Namun pada akhirnya ia menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Semua kekayaan di dunia tidak akan pernah berarti apa-apa jika orang yang paling ia cintai tidak bahagia. Kini Indah tidak lagi hanya mengejar kesuksesan. Ia memiliki tujuan yang jauh lebih penting. Menjaga ibunya. Dan memastikan bahwa sisa kehidupan wanita itu dipenuhi oleh kasih sayang. Bukan penderitaan lagi. Di bawah langit sore yang tenang itu, seorang anak akhirnya menebus semua waktu yang pernah hilang bersama ibunya. Dan kali ini, ia berjanji tidak akan pernah terlambat lagi. Sahabat semuanya, dari kisah indah ini kita belajar bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada orang tua kita. Selagi mereka masih ada, jangan pernah menunda untuk membahagiakan mereka. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan doa terbaik untuk para orang tua kita di kolom komentar. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like,
Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.